Memahami hukum lingkungan, melindungi warisan alam kita. Planet kita menghadapi tantangan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan ini mengancam keseimbangan ekosistem kita yang rapuh. Hukum lingkungan muncul sebagai alat penting untuk mengatasi masalah ini. Hukum ini menyediakan kerangka kerja untuk melindungi alam kita. Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan. Aturan ini mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Aturan ini membahas pengendalian polusi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya. Hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah kerusakan, juga mendorong praktik berkelanjutan. Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim merupakan ancaman yang signifikan. Oleh karena itu, hukum lingkungan yang kuat sangat penting untuk kesejahteraan Indonesia. Komitmen Indonesia UU RI Nomor 32 Tahun 2009. Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan. Komitmen ini terlihat dalam kerangka hukumnya. Salah satu undang-undang yang paling penting adalah UU RI Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berakar pada Konstitusi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan lingkungan. UUD ini mengakui tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 mencakup berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk ketentuan terkait pengendalian pencemaran, konservasi, dan manajemen lingkungan. Ulmianto yang bicara dan antara faktor lingkungan dan sosial. Pilar-pilar perlindungan, prinsip-prinsip yang membentuk hukum lingkungan. Beberapa prinsip utama mendasari hukum lingkungan di Indonesia dan global. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan lingkungan. Salah satu prinsip dasar adalah tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan. Kewajiban ini termasuk memberlakukan dan menegakkan hukum lingkungan. Juga termasuk kerjasama internasional tentang isu-isu lingkungan lintas batas. Prinsip kehati-hatian adalah landasan lainnya. Prinsip ini menekankan kehati-hatian ketika ada risiko kerusakan lingkungan. Meskipun bukti ilmiah belum konklusif, tindakan pencegahan harus diambil. Keberlanjutan adalah prinsip panduan. Prinsip ini mendorong penggunaan sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan saat ini. Namun, toy direngpa yang berban sing van generasi yang intermediate kimi sunexi sendiri. Bagian 4. Cakupan hukum lingkungan di Indonesia melihat lebih dekat. Hukum lingkungan di Indonesia mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini meliputi pengelolaan sumber daya, perlindungan kualitas lingkungan, dan AMDL. Pengelolaan sumber daya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini termasuk hutan, air, mineral, dan perikanan. Undang-undang mengatur kegiatan seperti penebangan kayu, pertambangan, dan penangkapan ikan. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Perlindungan kualitas lingkungan membahas pengendalian polusi dan pengelolaan limbah. Undang-undang menetapkan standar untuk kualitas udara dan air, juga mengatur emisi industri dan pembuangan limbah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan polusi dan melindungi kesehatan manusia. Penilaian dampak lingkungan atau AMDL adalah proses penting. AMDL menilai potensi dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan. Ini termasuk proyek infrastruktur, kegiatan industri, dan perubahan tata guna lahan. AMDL memastikan bahwa pertimbangan lingkungan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan. Bagian 5. Penegakan hukum lingkungan, pelanggaran dan konsekuensinya. Menegakkan hukum lingkungan sangat penting untuk efektivitasnya. Indonesia memiliki mekanisme untuk mengatasi pelanggaran lingkungan. Ini termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, denda, atau pencabutan izin. Sanksi perdata dapat melibatkan tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Penuntutan pidana disediakan untuk pelanggaran serius. Misalnya penebangan liar dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Perusahaan yang membuang limbah melebihi batas yang diizinkan dapat menghadapi hukuman.
Individu yang tertangkap membuang limbah berbahaya secara ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan lembaga yang kuat, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan. Warga sendiri merupakan peran penting dalam memperbaiki dan menguatkan pengendalian lingkungan. Bagian 6. Menjamin masa depan yang berkelanjutan. Hukum lingkungan untuk generasi mendatang. Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam melindungi warisan alam Indonesia. Hukum ini menyediakan kerangka kerja untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tanggung jawab negara, kehati-hatian, dan keberlanjutan, Indonesia dapat menjaga lingkungannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Implementasi dan penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting. Hukum lingkungan bukan hanya seperangkat aturan. Ini adalah komitmen untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Ini tentang melindungi udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan alam yang menopang kita semua. Mari kita semua berperan dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan planet yang semarak untuk generasi mendatang.